Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tika Family. Hai teman, hari ini aku akan sharing ke kalian cara membuat kue basah Srikaya Pandan yang super enak. Rasanya legit banget, lembut banget, dan lumer banget di mulut. Kalian harus coba resep ini, karena ini enak banget. Dan cara buatnya sangat mudah dan simple. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share yang banyak ke sosial media kalian. Semoga channel ini semakin berkembang dan konten-konten yang aku bagikan ini semakin bermanfaat. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini ya. Untuk pertama, di sini aku akan blender daun pandan sebanyak 3 lembar daun pandan dan aku beri air 150 ml ya. Nah, setelah daun pandan ini mulai agak halus, kemudian kita ambil wadah. Lalu kita akan saring si daun pandan ini, lalu kita ambil sari daun pandannya. Kita tekan-tekan seperti ini sampai semua sari pandan ini keluar ya. Nah, kita tekan-tekan seperti ini dan jika sudah, ini sari pandannya kemudian kita sisihkan. Kemudian di sini aku mempunyai 7 sampai 8 buah nangka. Di sini aku akan potong-potong dadu seperti ini. Dan jika kalian tidak mempunyai buah nangka, kalian bisa menggantikannya dengan buah apa aja, misalnya kismis dan lain-lain juga. Kue ini sangat cocok untuk kita santap nanti di saat buka puasa bulan Ramadan nantinya ya. Nah, setelah kita potong-potong si nangkanya ini, kemudian nangkanya kita simpan di wadah, lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya teman. Kemudian di sini kita siapkan wadah, lalu kita tuang santan sebanyak 600 ml santan. Lalu kita masukkan 1 sendok teh garam halus. Lalu kita aduk ini, lalu kita masak si santannya sampai agak mendidih seperti ini. Nah, jika mendidih ada gelembung-gelembung kecil, kita aduk cepat agar santannya nggak pecah ya. Nah, kita biarkan lagi agak mendidih seperti ini. Kemudian kita aduk lagi santannya biar nggak pecah. Nah, setelah itu kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan. Kemudian di sini aku mempunyai 150 gram gula pasir, 5 butir telur. Kemudian di sini aku akan kocok si gula dan telurnya sampai benar-benar tercampur rata. Kita kocok telur dan gulanya ini agak cepat ya. Nah, seperti ini. Kita aduk ini biar telurnya agak mengembang. Kemudian di sini aku akan saring si tepung beras sebanyak 50 gram tepung beras, 1 sendok teh garam, lalu kita ayak si tepung beras ini agar nggak ada yang bergerindir nantinya ya teman. Nah, kemudian kita akan aduk lagi si tepung beras dan telur ini sampai benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil saringan seperti ini, lalu kita tuang si santannya lagi. Kenapa aku saring seperti ini? Agar ampasnya nggak ikut turun ke adonan telur dan tepung tadi ya. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, aku masukkan sari pandan sebanyak 150 ml sari pandan. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian kita sisihkan.
Di sini aku sudah siapkan cup untuk isian kue srikayanya, kemudian aku olesi minyak tipis-tipis aja. Pastikan semua cup ini terisi oleh minyak ya. Nah, jika semuanya sudah kita olesi minyak seperti ini, kemudian kita sisihkan, lalu kita isi dengan adonan srikaya pandannya. Kita isi adonan ini sebanyak 3/4 aja dari cup ya. Nah, untuk taburannya, jika kalian tidak mempunyai nangka, kalian bisa menggunakan kurma atau kenari atau apa yang kalian punya. Cuma kali ini aku mau buat dengan topping nangka aja. Kalian bisa kreasikan dengan topping apa aja ya. Nah, untuk nangkanya nanti kita akan isi di atas si kue srikaya ini pada saat dikukus setengah matang nanti. Nah, ini kukusannya sudah siap. Kita akan kukus kue srikaya ini sekitaran 15-20 menitan. Setelah 15-20 menitan seperti ini, kita buka kukusannya, lalu kita taburi dengan nangka seperti ini ya. Nah, setelah aku beri nangka seperti ini, aku kukus kembali sekitaran 10 menitan ya, 5-10 menit. Nah, jika sudah seperti ini, kita angkat dan sisihkan ya. Kemudian di sini aku kukus kembali sisa dari kue srikaya yang belum kita kukus tadi. Karena ini cupnya agak kecil-kecil, aku kukus ini kira-kira 10-15 menitan aja. Lalu aku buka seperti ini, lalu aku taburi nangka sama seperti di awal tadi. Dan untuk cup besarnya aku belum taburi nangka ya, karena adonannya belum matang. Nah, setelah semuanya matang, kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, ini dia kue srikaya yang sudah kita kukus tadi. Kita akan diamkan ini sampai benar-benar set di lemari es selama 3 jaman. Nah, setelah 3 jaman ini sudah set dan siap banget untuk disantap. Ini enaknya disantap dingin ya, teman. Nah, di sini aku akan coba kue pandan srikaya nangka ini. Lembut banget, bismillah. Ini enak banget. Aku suka banget ya kue seperti ini. Soalnya ini lembut banget di mulut dan susah berhenti kalau makan kue seperti ini ya. Kalian harus coba di rumah. Pokoknya ini recommended banget. Aku susah sekali berhenti untuk cobain kue ini. Pokoknya ini mantap banget. Nah, jika kalian suka dengan video yang aku share hari ini, silakan like, komen, dan share yang banyak ke sosial media kalian. Semoga resep ini semakin bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari channel ini ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.